belum ada yang kota layak anak beneran. Semua harus berkontribusi. Apakah Surabaya juga harus belajar ke Solo? Jadi harapan saya adalah pada wali kota. Ya gimana Bu? Apa kabar? Sehat Bu ya? Baik, alhamdulillah. Ya Bu, satu pertanyaan Bu ya, saya mulai. Jadi Surabaya ini sudah sedang bersiap-siap mau menjadi kota layak anak level dunia ya. Kalau dari latar belakang Ibu sebagai akademisi, bagaimana melihatnya Bu? Jadi saya memang sebagai akademisi yang bergerak di bidang kajian perempuan dan anak. Kemudian juga punya pengalaman 10 tahun menjadi staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada waktu kebijakan pertama kali tentang Indonesia Layak Anak, Kota Layak Anak itu pas kebetulan saya di sana. Sehingga proses dari kebijakan, kemudian implementasi, lalu pemberian penghargaan beberapa kota yang memang masuk kategori menuju kota layak anak. Karena di Indonesia sampai sekarang belum ada yang kota layak anak beneran gitu ya. Menuju kota layak anak. Kalau menuju, oke lah, semua sudah punya intensi yang baik gitu kan. Gitu. Nah, kalau kota Surabaya sendiri memang sejak zaman saya di kementerian, sejak Bu Risma itu udah sangat-sangat kuat keinginannya untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota yang ramah terhadap anak. Cuman kan persoalannya kompleksitas masalah di Surabaya, apalagi pasca COVID ini kan, selama COVID ini kan banyak sekali yang tadinya tertata, bisa berinteraksi, itu hilang semua gitu. Maka menurut saya ini adalah kalau memang niatnya begitu, mewujudkan kota ramah anak tingkat nasional apapun tingkat dunia, adalah harus memulai lagi, menata lagi. Yang ditata itu adalah sistemnya ke bawah dulu. Karena kan membangun ramah anak itu harus dari keluarga, ya kan? Terus berbasis keluarga, berbasis komunitas, baru ke atas, gitu. Karena kalau top down, ya pasti kok nanti seremonial aja kan. Kecamatan mana bikin plang kayak gitu. Tapi realitanya apakah kecamatan itu tidak ada masalah atau kasus-kasus anak-anak yang bermasalah dengan hukum, tidak ada anak-anak yang terlantar dan sebagainya, itu kan harus diperhatikan. Jadi harus betul-betul berbasis keluarga, berbasis komunitas dan lurah, lalu lembaga-lembaga yang ada di bawah, PKK termasuk LSM pendamping itu harus dilibatkan. Itu sih harusnya gitu. Ya Bu, barusan Ibu kan ngomong masalah ditata kembali gitu ya. Pasca pandemi ini kan banyak hal-hal yang perlu ditata kembali meskipun sebelumnya sudah agak rapi. Nah, ketika perlu ditata kembali, apakah sudah layak? Kembali ke pertanyaan ke depan tadi. Apakah Surabaya layak masuk kota layak anak tingkat dunia? Iya, kalau saya bilang layak itu menuju ya. Balik lagi nasional pun juga menuju kota layak anak nasional dan dunia. Kalau layak dalam artian sudah memenuhi kriteria bahwa masalah akte kelahiran, masalah kekerasan, masalah tempat belajar yang aman nyaman, itu semua ada beberapa indikatornya gitu loh yang tidak hanya kuantitatif ya, tapi juga kualitatif kan. Kita harus melihatnya bukan hanya sekedar jumlah anak gitu ya. Jumlah anak oke, tapi apakah dengan anak yang banyak itu bisa belajar di satu tempat itu, apakah itu juga punya dampak yang bagus untuk tumbuh kembangnya misalnya seperti itu. Jumlah taman, oke, boleh jumlah taman gitu ya, taman yang ramah anak, tapi apakah taman itu secara kualitas memang sudah memenuhi ya bahwa itu aman
lalu nyaman ya, tuh anak. tidak ada gitu yang maksudnya pelorotan dan sebagainya itu betul-betul sudah diperhitungkan keamanannya, lalu besinya tidak berkarat, catnya yang tidak toksik ya kan, kayak gitu-gitu tuh harus diperhatikan semua. Maka ini bukan hanya tugasnya dinas yang terkait dengan masalah perempuan dan anak saja, ini tanggung jawab bersama. Yang saya maksud ditata kembali itu adalah supaya bisa terwujud, maka wali kota Surabaya itu harus mendudukkan dinas terkait. Dinas pertamanan tadi ketika saya ngomong taman, ya kan? Yeah. Lalu dinas yang terkait dengan masalah PU, ya kan? PU, pendidikan, ya, kesehatan, ya kan? Jadi semua harus berkontribusi. Bagaimana jembatan penyeberangan yang aman buat anak itu yang seperti apa? Liftnya berfungsi tidak, kan gitu, ya kan? Aman secara teknis teknologi, tapi aman secara sosial enggak? Iya kan? Ketika satu jembatan penyeberangan seperti di depan Santa Maria itu tertutup beton semua, dan kalau ada anak lewat orang nggak kelihatan, tiba-tiba dia naik turunnya nggak muncul, nah itu kan bisa ada sesuatu terjadi di atas sana kan itu. Nah itu yang harus semuanya, termasuk dinas PUPR, dinas pertamanan, dinas pendidikan, kesehatan, semua harus berkontribusi. Sekolah yang ramah anak itu seperti apa, ya kan? Apakah kantinnya ya diperhatikan juga, makanannya gitu ya? Anak dari rumah sehat, makan di kantin pulangnya sakit, ya kan? Itu ada apa? Nah kayak gitu-gitu harus semuanya menjadi tanggung jawab bersama. Maka yang saya maksud ditata kembali ini kan karena aturannya, panduannya itu sebetulnya sudah ada. Tapi harus di-refreshing kembali karena apa? Kan pejabatnya juga ganti semua zaman, ya kan? Di zaman saya dulu, sekarang mungkin ya pejabatnya udah pada pensiun. Semangat itu, lalu kemudian kapasitinya untuk bisa menangani seperti itu ya harus diperhatikan juga, diupdate kembali gitu. Sehingga semangat itu dulu waktu di Solo Pak Jokowi wali kota itu juga kita bersama-sama juga waktu itu Asia Pasifik ya. Solo menjadi satu contoh model gitu. Nah, apakah Surabaya juga harus belajar ke Solo? Solo belajar dari Bandung, kenapa tidak? Iya kan? Gitu. Jadi bisa saling belajar untuk mewujudkan yang terbaik untuk anak. Misalnya di Tirtonadi Solo itu dulu pada zaman saya di kementerian itu ada ruang laktasi, ruang untuk menyusui bayi. Nah di Surabaya di mana terminalnya, ya kan? Ya. Itu juga bagian yang harus diperhatikan juga. Gitu. Kompleks banget berarti Bu ya. Kalau ngomong masalah kota layak anak, iya Bu. Kalau ngomong balik ke penataan tadi, apakah Ibu sudah melihat Surabaya telah berupaya untuk melakukan penataan ulang itu Bu? Sudah, menuju ke sana sudah. Tapi kembali lagi, kebijakan paradigmanya terutama jangan menganggap itu hanya satu dinas yang bertanggung jawab. Ini tanggung jawab semua yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Jadi mereka harus, nggak mungkin akan sukses kalau hanya dibebankan pada satu dinas yang punya nomenklatur, karena ini juga melaksanakan apa yang menjadi kebijakan nasional, pemenuhan hak anak itu kan tanggung jawab bersama, ya kan gitu. Jadi itu tadi kesehatan ikut, dinas pendidikan ikut. Nah kalau itu semua berkontribusi, maka kalau rapotnya semua baik, maka apa yang Anda tanyakan apakah terwujud? Ya bisa, karena semua sudah menjalankan hal yang sama gitu loh, ya kan? Bagian memfasilitasi melakukan, bagian mendidik melakukan, bagian yang meriksa kesehatan juga melakukan, puskesmasnya jalan, rumah sakitnya juga ramah, ya kan? Semua
ya akan bisa. Tapi kalau sendiri ya itu susah gitu. Berarti ya berarti kalau semua terwujud maka apa yang diharapkan bisa terjadi. Surabaya jadi kota layak anak dunia. Iya. Yang saya harapkan. Pertanyaannya bentar, Bu. Mas. Ya. Monggo. Silakan. Ya, yang jadi harapan saya adalah pada wali kota. Wali kota harus berani mendudukkan semuanya dan ngasih PR semuanya dengan beban yang sama. Bahwa kota ramah anak, kota layak anak di Surabaya tidak akan bisa terwujud kalau semua dinas tidak melakukan supporting berdasarkan tugas mereka masing-masing, ya kan? Toilet yang ramah, toilet yang bersih, toilet yang jumlahnya. Karena kalau kita bicara anak perempuan, anak laki kan, anak perempuan itu butuh toilet lebih sering, lebih lama. Nah kalau jumlahnya sama-sama tua, itu enggak ramah namanya. Jadi perempuan harus nahan pipis, nunggu, ya kan, antre dibandingkan anak laki-laki gitu. Nah, pengertian itu yang harus memberikan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Cuman pelaksananya ada di PU, pelaksananya ada pada sekolah gitu. Jadi semua harus jadi pelaksana, tapi kebijakannya itu istilah bahasa Jawanya diugemi, disepakati bersama-sama. Tepati penguatan regulasi gitu Bu ya? Ya, regulasi dan capacity building Mas. Dari kelihatan dari SDM-nya. Nanti kalau regulasinya bagus tapi tidak terimplementasikan ya eman-eman juga, kan? Iya. Bu, barusan Ibu kan ngomong bahwa Surabaya ini di Indonesia ini masih menuju kota layak anak. Nah, sementara di Surabaya melalui rilisnya Pemkot ya sudah bersiap-siap untuk menuju Surabaya kota layak anak level dunia. Nah, yang ingin saya tahu secara tegas jawaban Bu Wingky itu apa sebenarnya Bu? Apakah sudah layak atau belum? Kan tadi menuju kan tadi. Kalau menuju layak menuju kayaknya layak karena sudah dirintis lama sejak Bu Risma. Cuman harus step by step tadi dari bawah dulu gitu ya. Dari bawah, dari kelurahan, kecamatan sampai kota, nasional. Karena kan penilaiannya juga berjenjang. Penilaiannya itu berjenjang. Jadi dari kelurahan, kecamatan, ke kabupaten kota, provinsi, nasional, sampai kemudian dunia yang layak bagi anak, gitu loh. Gitu. Nah kalau Indonesia melalui Surabaya bisa menjadi pionir, kayak dulu zaman dulu kampung improvement itu kan, pembangunan kampung itu kan Surabaya jadi contoh. Nah kalau bisa melakukan hal yang sama tentang anak, ya bagus kan, gitu loh, maksudnya seperti itu. Ya Bu, kalau tadi kan Surabaya sekarang menuju jadi kota layak anak. Untuk menjadi kota layak anak butuh berapa waktu itu Bu? Kalau waktu tergantung kesiapan semuanya ya, nggak ada yang instan ya, nggak ada yang instan ya. Jadi polisi pun juga harus menjadi polisi yang ramah pada anak juga. Zamannya Pak Adi Raharja dulu, saya pernah berkolaborasi dengan beliau untuk layanan telepon untuk anak. Difasilitasi oleh Kapolri tadi. Nah sekarang aja enggak, begitu Mas. Jadi kita bisa cek semua institusi itu sejauh mana komitmennya. Kalau semua melakukan hal yang sama, misalnya kayak di Jakarta Selatan itu ada kecamatan yang mencanangkan seperti yang sekarang didorong oleh Ibu Negara itu kan jam 16 sampai jam 18 sampai 21 itu no gadget, no TV, jam belajar kan gitu. Nah itu dulu pada waktu pada waktu menterinya Bu Linda Gumelar itu beberapa kota, kecamatan sudah melakukan itu, termasuk Solo, Jakarta Selatan, itu sudah membuat peraturan bahwa jam sekian sampai jam sekian adalah jam belajar anak. Tidak ada TV, tidak ada anak. Itu loh, konkret-konkret kayak gitu itu yang saya kira akan menjadi trigger, menjadi pendorong semua kemudian akan berkontribusi dengan caranya masing-masing gitu kan. Kayak misalnya
tempat belajar di rumah nggak ada ya, balai-balai RW kan bisa buat belajar, Bisa, ya kan? Begitu, gitu. Oh ya itu Bu ya, ya. Mas? Ya Bu, Boleh. yang terakhir Bu, Ya. intinya masih karena ini melibatkan banyak pihak Bu ya, mulai dari paling bawah sampai paling atas ya. Maka Pemkot Surabaya masih membutuhkan kerja keras gitu Bu ya. Betul. Jadi Pemkot Surabaya harus menunjukkan komitmennya dengan kerjasama kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak, dengan LSM pendamping anak, dinas instansi yang terkait, bahkan juga dengan provinsi, ya kan, karena masing-masing punya kewenangan, ya. Maka itu akan bisa terwujud. Nah, itu harus ada political will-nya, ya kan, dari wali kota untuk mewujudkan itu. Ya. Oke. Makasih Bu.